Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Kamu pergi dari rumah ini. Rumah ini milik anak saya dan kau tak berhak di sini. Usir Bu Atun kepada menantunya. Ma, aku kan istrinya Mas Zuri. Aku berhak tinggal di sini, Ma. Ucap Dinda memelas. Tidak bisa. Pergi kamu dari sini. Gara-gara kamu anakku jadi meninggal. Dasar wanita pembawa sial. Ucap Bu Atun penuh amarah. Akhirnya Dinda pun mengemasi bajunya dan pergi meninggalkan rumah yang dia dan suaminya hidup tenang sebelumnya. Dinda melangkah gontai tak tentu arah. Dia bingung harus kemana karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Orang tuanya sudah meninggal semua. Bahkan kerabat Dinda sendiri yang dari keluarganya tidak suka dengan keluarga Dinda sebelumnya. Jadi tidak mungkin kalau Dinda minta bantuan pada kerabatnya sendiri. Memang Dinda ini sebelumnya sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Zuri. Hidup mereka awal-awalnya bahagia banget. Namun memang dulunya sebelum pernikahan mereka, Bu Atun ini sempat tidak merestui hubungan mereka. Namun karena Zuri mendesak, akhirnya Bu Atun pun terpaksa menyetujuinya. Akan tetapi baru-baru ini Zuri mengalami kecelakaan saat pulang kerja dan dia pun tewas di tempat. Zuri meninggalkan rumah yang sudah dibangun dengan uangnya sendiri dan Bu Atun malah merampas rumah peninggalan anaknya tersebut dari Dinda yang notabene sebenarnya masih istrinya Zuri. Namun Bu Atun menolak tegas dan berkata jika Zuri sudah nggak ada, maka Dinda bukan siapa-siapanya lagi. Dinda pun akhirnya memilih mengalah, namun dia masih menyimpan rasa benci dan dia dendam pada mertuanya itu. Dia berencana akan membalas kelakuannya suatu saat nanti. Akhirnya dengan sisa uang pemberian almarhum suaminya yang dia simpan selama ini yang berjumlah sekitar 20 jutaan, Dinda memutuskan mencari kos-kosan yang ada di desa lain karena dia tidak ingin dekat dengan mertua belangsaknya tersebut. Singkatnya Dinda pun kemudian menemukan sebuah kosan yang cukup lumayan luas yang bisa dibilang malah sebuah kontrakan karena sewanya satu rumah full dan dia langsung menyewanya untuk waktu 1 tahun ke depan. Usai membayar kepada pemilik rumah, Dinda pun masuk dan menata sedikit barang yang dibawanya. Dinda beruntung karena dalam rumah tersebut sudah ada kasur, TV, dispenser, dan juga ada kompor di dapur. Jadi dia tidak perlu bingung lagi. Akhirnya karena dirinya yang sangat lelah pikiran dan tenaga memutuskan untuk tidur segera. Singkatnya menjelang sore, Dinda pun terbangun. Pikirannya sudah rada tenang. Setelahnya dia memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian keluar sebentar untuk mencari makan di warung yang ada di dekat kontrakannya itu. Setibanya di warung, pemilik warung dan ibu-ibu yang lagi ada di situ heran dengan Dinda. Pasalnya mereka belum pernah melihat Dinda sama sekali. Kemudian Dinda pun memperkenalkan dirinya. "Bu, saya pesan nasinya 1 sama gorengannya." "Iya Mbak, tunggu bentar ya." Saat itu Dinda pun duduk menunggu gilirannya dilayani. Dia duduk bersama dengan ibu-ibu dan salah satu ibu-ibu bertanya kepadanya. "Maaf Mbak ini siapa ya? Saya kok baru lihat." Iya Bu, kenalin, saya Dinda. Saya baru pindah ke sini, nyewa kontrakan di rumahnya Bu Sari. Baru saja tadi pagi Bu." "Oh, ternyata pindahan baru. Pantasan baru lihat Mbak." Iya Bu, salam kenal ya." "Iya Mbak, semoga betah ya tinggal di desa ini." "Mbak Dinda cantik banget sih Mbak, badannya juga bagus. Rahasianya apa Mbak?" "Wah, saya jadi malu Bu dipuji begitu." "Beneran loh Mbak Dinda itu emang cantik." Dinda pun hanya tersenyum menanggapi ucapan ibu tersebut. Dalam batinnya, Dinda heran sendiri. Meskipun dirinya memiliki paras yang cantik, tapi mengapa nasibnya tidak semulus parasnya? Apakah inilah yang dimaksud? Selalu ada kekurangan di balik kelebihan, dan begitu pun sebaliknya. "Oh iya Mbak Dinda udah punya suami?"
Saya janda Bu, suami saya baru saja meninggal dunia. Oh, maaf Mbak. Janda toh ternyata. Terus kenapa Mbak milih ngontrak sendiri? Dirinya yang ditanyai seperti itu terus merasa tidak nyaman. Akhirnya segera Dinda memilih untuk membungkuskan makanannya. Dan kemudian dia berpamitan kepada ibu-ibu yang ada di situ. Setibanya di kontrakan, tepat waktu azan maghrib berkumandang. Namun hal itu tidak mengaruh bagi Dinda karena dirinya itu bukanlah orang yang taat ibadah. Dinda malah asik menyalakan televisi sambil makan makanannya tersebut, menghiraukan panggilan azan sholat yang sudah berkumandang. Usai makan telah selesai, Dinda ini memikirkan untuk biaya hidup ke depannya. Dia harus memutar otaknya bikin usaha sendiri agar bisa mendapatkan uang. Apa aku jualan online aja ya? Barangkali jualan pakaian yang lagi tren. Sekarang kan lagi rame banget. Pasti laku keras, pikirnya kala itu. Mungkin nanti dirinya akan membeli beberapa pakaian yang sedang marak digunakan dan akan menjualnya kembali melalui akun Allshop miliknya. Beruntung dia sebelumnya memang pernah mempelajari cara jualan online, jadi tidak ada salahnya jika ia akan mencoba. Dan ketika malam sudah mulai larut, Dinda pun memutuskan untuk segera tidur. Dan itulah tidur malamnya yang pertama di rumah yang bukan miliknya. Dia berharap semoga saja tidurnya itu nyenyak. Esok paginya, Dinda pun terbangun dan bergegas ke pasar dengan naik ojek. Dia sudah menot semua baju-baju yang akan dibelinya di pasar dan kebanyakan adalah pakaian wanita. Dan dia akan mengorbankan 3 juta untuk membeli beberapa baju dulu. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di pasar. Dan kala itu dia langsung keliling-keliling mencari baju yang murah untuk dijual kembali. Serta model baju yang sedang tren di zaman sekarang. Sehingga supaya nanti banyak peminatnya. Setelah dirinya keliling ke sana kemari, akhirnya dia memilih untuk mampir beli bakso terlebih dahulu di warung untuk makan siang. Karena tak terasa saat itu sudah siang hari. Karena dia lupa waktu muter-muter keliling pasar mencari baju yang pas menurutnya. Singkatnya Dinda pun berhasil membeli 20 pieces baju. Dan dia pun segera kembali pulang ke rumah. Kemudian Dinda pun setibanya di rumah langsung membuka akun Allshop Oren miliknya dan mulai menatap profil akunnya itu. Tak lupa dirinya memasangkan foto produk yang akan dijualnya. Dia modal nekat saja dan berharap ada yang beli. Singkatnya, usai Dinda memposting semua produknya yang ala kadarnya itu, dia hanya tinggal menunggu pembeli yang minat membelinya. Dinda pun hanya leye-leye setelahnya. Sambil membaca beberapa info-info tutor dagangan online biar cepat laku. Namun dia cari info-info itu sambil makan bakso yang tadi dibelinya di warung yang ada di dekat pasar. Setelahnya karena dia merasa capek dan baksonya yang dimakan juga sudah habis, dia pun memilih untuk tidur siang saja. Dia berharap nanti pas bangun sudah ada yang membeli. Hingga sore pun telah tiba, Dinda terbangun dari tidurnya. Akan tetapi saat dia mencoba mengecek akun Allshop miliknya itu, ternyata belum ada yang beli sama sekalipun. Dia pun memilih bergegas untuk beres-beres rumah dan nantinya dia akan lanjut mandi. Setelah selesai mandi, seperti biasa dia pergi ke warung untuk cari makan buat makan malam. Namun setibanya di warung, ternyata di sana sudah ada beberapa ibu-ibu yang sedang kumpul sambil ngerumpi. Sebenarnya Dinda males kalau ada banyak ibu-ibu yang ada di situ, karena nanti pastinya dia akan banyak ditanyai. Tapi mau bagaimana lagi, karena warung yang ada di dekat kontrakannya ya cuma itu saja. Kalaupun dia mau pergi cari warung yang lain, jaraknya terlalu jauh. Dan untuk sekarang dia belum punya motor sama sekali. Jadi susah kalau mau pergi-pergi jauh sendirian. Akhirnya dia pun mencoba menyapa dengan ramah kepada ibu-ibu yang ada di situ. Setelahnya Dinda pun segera meminta dibungkuskan makanannya karena dia tidak mau berlama-lama di situ. Namun apa yang dikhawatirkan oleh Dinda benar terjadi. Ketika dia sedang menunggu pesanannya dibuat, malah ada satu ibu-ibu yang langsung menanyainya. "Mbak Dinda kerjanya apa Mbak?" "Oh, itu Bu, saya jualan baju online." "Oh gitu ya, pantesan Mbak di rumah aja."
Dan sesaat kemudian pesanan Dinda pun akhirnya sudah siap dan dia pun segera pamitan kepada ibu-ibu yang ada di situ bahwa dirinya akan pulang lebih dulu. Hingga sesampainya di rumah dia langsung makan karena perutnya sudah keroncongan semenjak bangun tidur tadi. Singkat waktu, ternyata harapan tidak sesuai dengan ekspektasi. Sudah 1 minggu berjalan tak ada satu produk pun yang terjual. Meskipun ada beberapa DM chat yang masuk, namun mereka semua tidak jadi beli produknya milik Dinda. Karena ukuran yang mereka minta tidak tersedia. Karena memang hanya sedikit yang dijual oleh Dinda kala itu. Dinda pun merasa gelisah kalau begini caranya uangnya akan benar-benar habis secara perlahan. Dirinya pun merebahkan diri di kasur dan HP-nya pun tergeletak. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar. Dirinya butuh banget pemasukan. Bahkan dirinya yang sebelumnya sudah menikah. Entah kenapa dirinya ini tiba-tiba kangen dan pengen berhubungan badan. Nafsu birahinya melanda. Namun dia bingung karena sudah tidak punya suami. Dalam keheningan itu tiba-tiba saja Dinda dikejutkan dengan suara notif dari ponselnya. Ada DM yang masuk dan jadilah orang itu membeli satu baju yang dijual oleh Dinda. Dinda pun senang banget, dia pun segera membungkus pesanannya itu dan setelahnya memesan Grab untuk mengantarkan barang ke jasa pengiriman. Singkatnya, ojol pun yang dipesan telah datang dan Dinda pun membayar jasanya tersebut sekalian nitip buat bayar di jasa pengirimannya nanti. Malamnya, saat Dinda sedang menonton televisi, dia melihat ada sebuah berita tentang penangkapan orang yang diduga melakukan pesugihan babi ngepet. Dalam berita itu, orang tersebut dipergoki warga dan akhirnya tertangkap. Dinda yang mendengar kata pesugihan, tiba-tiba terlintas di benaknya. Pesugihan? Apa aku lakuin pesugihan aja kali ya? Siapa tahu kan, nanti aku bisa jadi kaya raya dan punya banyak uang. Gumamnya sendiri. Akhirnya dia yang mulai berminat tentang pesugihan. Segera dia pun mulai mencari tahu informasi tentang pesugihan di internet dan soal lokasi perdukunan yang ada di daerahnya. Dan kebetulan sekali, Dinda kala itu menemukan sebuah situs web yang berisi info soal perdukunan dan di situ juga tertera berbagai macam dukun serta alamat lokasinya. Jangan ditanya bagaimana dukun itu mengiklankan tempatnya tersebut karena Dinda tidak tahu. Dinda hanya berpikir mungkin itu adalah ulah seseorang yang gabut membuat web yang berisi alamat dukun-dukun yang mungkin dia dapat dari hasil surveinya sendiri. Intinya kala itu, Dinda mendapati sebuah alamat yang ternyata ada di sekitar daerahnya. Namun jaraknya juga lumayan. Tapi karena Dinda penasarannya tinggi banget, mungkin dia akan tetap mencobanya terlebih dahulu. Barangkali itu bisa berhasil, jadi Dinda tidak perlu repot-repot lagi berjualan. Dan malam itu pun akhirnya Dinda memutuskan bergegas tidur untuk siap-siap besok paginya menuju ke lokasi yang sudah dicatat di ponselnya. Esok paginya, usai dirinya sarapan segala macam, Dinda mulai menuju ke pasar. Dia mendatangi sebuah rental motor di situ dan dia memilih sewa motor untuk menuju ke lokasi dukunya. Dinda pun sekalian membayar untuk sewa 2 hari karena kemungkinan Dinda baru bisa pulang besok. Dan setelah membayar, Dinda pun bergegas menuju ke lokasi yang ia maksud. Butuh beberapa jam untuk tiba di sana. Singkatnya setelah menempuh perjalanan yang lumayan, sampailah Dinda di desa yang dimaksud. Dia kemudian bertanya tentang rumah yang dicari, karena saat itu dia belum tahu rumah dukun tersebut. Akhirnya karena waktu sudah siang dan dia juga merasa lapar serta haus, Dinda pun memilih untuk mampir terlebih dahulu di salah satu warung yang ada di situ. Dan dia akan mencoba bertanya kepada orang yang ada di sana. "Bu, saya pesan nasi sama es tehnya ya bu." "Iya mbak, tunggu bentar ya." "Mbaknya ini kalau boleh tahu dari mana dan mau kemana?" tanya si ibu penjual basa-basi kepada si Dinda. "Ini bu, saya sekalian mau tanya, apakah ibu tahu alamat ini?" ucap Dinda sambil menunjukkan alamat yang sudah dicatat semalam. Ibu itu pun membaca dengan seksama alamat yang tertera. Dan untungnya ibu warung tahu, dia pun kemudian memberitahukan kepada Dinda. "Oh iya mbak, saya tahu. Rumahnya itu ada di paling ujung desa.
Mbaknya nanti masuk aja ke dalam hutan. Nanti di dalam hutan itu ada rumah dan itu rumahnya Mbak. Oh gitu ya Bu. Ya udah Bu, makasih banyak ya Bu. Nanti saya akan coba ke sana. Sesaat kemudian pesanan Dinda sudah siap dan dia pun segera untuk menyantap makanan tersebut. Hingga beberapa saat setelah makanan sudah habis, dia pun segera membayar dan kemudian pamitan untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Usai dapat info, Dinda pun langsung menuju ke rumah yang katanya ada di paling ujung desa dan masuk ke dalam hutan. Setelah dirinya menyusuri jalan yang sudah diberitahukan oleh ibu warung tadi, akhirnya dia pun menemukan rumah yang dimaksud. Rumah itu berdiri sendiri di dalam hutan itu. Dan setibanya di rumah itu, Dinda langsung menyambangi rumahnya dan mengetuk pintunya. Tiba-tiba pintu pun terbuka dan muncullah seorang pria yang kelihatan masih berumur 55 tahunan, tidak terlalu tua. Ternyata itulah dukunya yang bernama Mbak Joko. Awalnya Dinda mengira kalau dukunya itu adalah seorang kakek-kakek, namun ternyata dia belum tua banget. Ada perlu apa kau datang kemari? Saya ada perlu Pak. Ya sudah, mari silakan masuk dulu, kita bicarakan di dalam saja. Usai dipersilakan masuk, Dinda pun kemudian menjelaskan detail tentang pesugihan yang ia akan jalani. Jadi saya ingin melakukan pesugihan Pak. Apakah itu memang benar bisa bikin orang cepat kaya Pak? Benar, kamu betul. Kamu bisa cepat kaya melimpah, tapi itu semua tidak gratis. Kamu harus melakukan berbagai macam persyaratan. Saya setuju-setuju aja Pak. Tapi kalau boleh tahu kira-kira syarat dan ritualnya apa aja? Timpal Dinda. Dirimu nanti harus melakukan tumbal peniduran pria, di mana nanti dirimu harus tidur dengan pria siapa saja terserah. Dan nanti kamu akan mendapatkan uang sebagai gantinya. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, semua pria yang sudah ditiduri olehmu, dia akan menderita sakit dan kemudian akan mati karena menjadi tumbal. Baik Ki, saya siap. Lagian saya sudah janda dan saya tidak masalahkan hal itu. Kalau begitu kita lakukan ritualnya sekarang. Akhirnya Dinda pun berjalan mengekor mengikuti Pak Joko menuju ke salah satu ruangan ritualnya. Saat masuk ke dalam ruangan ritual itu, di sana sudah ada beberapa sesajen dan juga kemenyan yang sudah ditata. Dinda merasa merinding karena baru pertama kalinya dia masuk ke dalam ruangan seperti itu. Tapi karena tekadnya kuat ingin cepat kaya, dia pun memberanikan dirinya. Setelahnya di dalam ruangan itu, Pak Joko langsung membakar kemenyan dan asap pun mulai mengepul di dalam ruangan tersebut. Setelahnya Pak Joko langsung membaca mantra dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan tersebut. Dinda pun merinding kala itu dan sesaat kemudian dia melihat ada sebuah asap hitam yang tiba-tiba keluar dari dalam kemenyan dan setelahnya berpindah tepat di sampingnya Pak Joko. Pak Joko mencoba berkomunikasi dengan asap hitam tersebut, akan tetapi Dinda tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dinda juga tidak melihat wujud yang jelas dari sosok asap tersebut. Hingga sesaat kemudian, Pak Joko pun sudah selesai berkomunikasi dengan asap tersebut dan asap tersebut pun kemudian menghilang dengan sendirinya entah kemana. Setelahnya Dinda ini disuruh memakai kemben yang sudah disediakan. Nanti kamu pakai kemben ya, dan setelah ini kita mandi kembang di belakang. Dinda pun manut saja, dia langsung memakai kembennya yang sudah disiapkan dan setelahnya mereka beranjak pergi ke belakang rumah. Sesampainya di belakang, ternyata sudah disediakan air yang dicampur dengan air kembang 7 rupa. Dinda pun langsung duduk dan saat itu Pak Joko pun mulai menyiraminya. Saat itu, hembusan angin kencang tiba-tiba saja datang dan membuat suasana sangat dingin sekali. Dinda pun merinding kedinginan. Setelahnya Dinda kemudian disuruh semedi di ruangan yang gelap sampai menjelang malam. Setelah ini kamu lakukan semedi sampai nanti menjelang malam. Dinda pun menganggukkan kepala dan saat itu Dinda langsung diantarkan ke dalam sebuah ruangan yang gelap yang sudah disiapkan di dalam rumahnya Pak Joko. Dinda kemudian duduk bersila dan Pak Joko langsung membakarkan kemenyan. Tak lupa Pak Joko juga memberikan mantra kepada Dinda untuk dibacanya. Setelahnya Pak Joko pun keluar meninggalkan Dinda sendirian melakukan semedi sampai malam nanti.
Dinda pun mulai melakukan ritualnya dengan membacakan mantra yang sudah diberikan oleh Pak Joko. Memang kala itu karena hari masih siang, Dinda tidak mendapatkan gangguan apapun. Hingga sampai akhirnya saat menjelang waktu maghrib, Dinda semakin merinding karena tiba-tiba saja dari belakang tubuhnya itu terdengar ada suara tapakan kaki yang terdengar jelas sekali. Namun dirinya masih tetap mencoba fokus melakukan semedinya dan tidak melihat ke arah belakang. Dia dibuat semakin ketakutan ketika dia dikejutkan dengan suara yang seolah memanggil namanya dengan lirih sekali. Dia pun kaget ketika samar-samar melihat ada bayangan putih yang terlihat jelas sekali. Apalagi dirinya saat itu melakukan semedi di dalam ruangan yang gelap. Dan Dinda pun langsung dibuat terkejut saat di hadapannya malah muncul sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali dengan wajah yang hancur dan juga penuh darah. Walaupun di kegelapan sosok pocong itu terlihat sangat jelas sekali tepat berada di hadapannya. Wajahnya langsung memucat pasi, napasnya tidak beraturan, jantungnya juga berdegup kencang sekali. Namun setelah beberapa saat sosok pocong itu pun akhirnya pergi menghilang entah kemana. Beberapa saat setelahnya semedi pun telah usai dan dia pun dijemput oleh Pak Joko. Semedimu sudah selesai, sekarang kamu boleh keluar. Saat keluar kamar wajah Dinda sangat pucat sekali dan juga gemetaran, apalagi perutnya terasa keroncongan sekali. Singkatnya pukul 7 malam Dinda disuruh keluar dan Dinda diperintah untuk makan buah-buahan yang tersaji di nampan sesajen. Silakan kamu makan buah-buahan ini. Setelahnya Dinda pun dibaringkan di depan ruangan ritual dan dukun birahi itu tersenyum licik menatapnya melihat kemolekan tubuh si Dinda. Memang kala itu ritual terakhirnya adalah Dinda harus mau bersetubuh dengan Pak Joko dan katanya itu merupakan pembuka untuk melakukan pesugihannya tersebut. Dinda pun mau-mau saja, dia tidak masalah. Dan dengan penuh nafsu Pak Joko langsung menggagahi tubuh Dinda. Sementara Dinda hanya nurut saja dan lama-kelamaan Dinda juga terbawa suasana karena sudah lama gak begituan. Akhirnya malam itu pun terjadilah pergumulan antara dua insan dengan hubungan yang tidak dianjurkan. Hingga setelah usai dan puas karena sama-sama lelah, mereka pun tertidur dengan sendirinya sampai pagi hari. Esok paginya, usai membenahi pakaiannya masing-masing, Pak Joko menuturkan pada Dinda untuk mencari tumbalnya 1 bulan sekali. Setelah ini, kamu harus mencari tumbalnya 1 bulan sekali. Kamu nanti harus menggoda pria manapun. Nanti kamu akan mendapatkan uang sebagai gantinya. Namun orang itu harus mati menjadi tumbal. Baik Ki, saya paham. Dan pakailah kalung ini saat kamu akan mencari pria sebagai tumbalmu. Setelahnya Dinda pun mengambil uang sekitar 3 juta untuk membayar maharnya tersebut. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Ki, terima kasih banyak. Namun saat Dinda baru melangkahkan kakinya untuk pergi keluar rumah, tiba-tiba dia dicegah oleh Pak Joko. Tunggu sebentar. Iya Ki, ada apa? Nanti setelah dirimu sampai rumah, jangan lupa bukalah lemari rumahmu yang ada di kamar. Emangnya ada apa Ki? Sudah lakukan saja. Dinda pun mengangguk kemudian lanjut pergi untuk pulang ke rumah. Singkatnya, usai mengembalikan motor rentalnya itu, Dinda langsung pulang naik ojol dan setibanya di kos-kosan, Dinda segera menuju ke kamar untuk membuka lemari. Dan betapa terkejutnya Dinda ketika mendapati tumpukan uang yang berjatuhan muncul dari dalam lemari. Dinda pun senang banget kala itu dan dia semakin yakin kalau ritual yang akan dijalaninya itu benar-benar ampuh. Wah, akhirnya aku punya banyak uang. Aku harus beli motor sendiri langsung nih, biar apa-apa bisa gampang. Akhirnya hari itu juga Dinda pun kembali lagi ke pasar menuju ke dealer untuk membeli motor secara cash. Supaya nanti Dinda mudah untuk pergi kemana-mana termasuk untuk mencari tumbalnya. Malam harinya, Dinda pun mulai memikirkan untuk mencari tumbal pertamanya. Dia kepikiran untuk melancarkan aksinya tersebut di desa lain agar tidak ada yang curiga. Namun semenjak dirinya melakukan pesugihan, dia selalu mendapatkan beberapa gangguan yang mengerikan. Malam itu ketika dirinya sedang memikirkan mencari tumbal di ruang tengah sambil nonton TV,
Tiba-tiba saja, dia dikejutkan dengan TV yang tiba-tiba mati sendiri. Dan bersamaan dengan itu, hembusan angin kencang masuk ke dalam membuat suasana menjadi merinding. Dinda pun melihat ada bayangan hitam yang melintas di hadapannya, namun samar-samar. Hingga akhirnya karena dia merasa takut, dia pun memutuskan untuk kembali ke kamar. Sesampainya di dalam kamar, dia membaringkan tubuhnya, namun dia masih belum bisa tertidur. Sesaat kemudian, tiba-tiba dia dikejutkan kembali dengan suara dengkuran yang terdengar jelas sekali dan dekat sekali dengannya. Namun dia berpikir kalau di rumah dia sendirian, tapi kenapa ada suara orang yang mendengkur? Akhirnya dia pun menoleh ke samping dan dia pun terkejut kala mendapati ada sosok pocong yang berada tepat di samping ranjangnya. Wajahnya begitu mengerikan sekali, wajahnya hancur penuh darah, berwarna hitam legam, serta mulutnya yang menganga yang mengeluarkan bau busuk yang sangat menjijikan sekali. Tubuh Dinda kala itu langsung terbujur kaku, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mulutnya pun terasa terkunci, tak bisa berteriak. Hingga pada akhirnya, Dinda pun jatuh pingsan sampai pagi hari. Esok harinya, Dinda pun bangun tidur, namun dia masih merasa linglung dan pusing sekali kepalanya. Namun dia tetap memaksa siap-siap untuk mandi karena dia akan pergi ke desa lain. Dan pagi itu juga Dinda tidak sempat sarapan karena dia gugup. Setelah selesai mandi serta dandan, dia pun segera berangkat dengan motor barunya. Dirinya pergi keliling ke desa lain dan Dinda mendatangi sebuah warung. Saat itu di warung dia beli sarapan karena memang belum sarapan. Ada pemuda tuh, aku coba minta tolong aja kali ya. Memang kala itu dia mendapati pemuda yang juga lagi sarapan. Dinda pun kemudian mencoba mengajak ngobrol pemuda tersebut. Dan pemuda yang dijumpainya itu lumayan cakep dan penampilannya juga menggoda. Kala itu Dinda pura-pura minta bantuan sama pemuda tersebut yang bernama si Erwin. Mas, saya boleh minta tolong gak? Minta tolong apa mbak? Rumah saya kekunci mas, gak bisa dibuka. Mas bisa tolong gak bukain pintu saya dari depan? Oh iya mbak, nanti. Tapi ini saya sarapan dulu ya. Iya mas, santai aja. Aku juga lagi mau sarapan. Oh iya, nama masnya siapa? Saya Erwin mbak. Saya Dinda mas, salam kenal ya. Beberapa saat kemudian mereka yang sudah selesai sarapan langsung bergegas pergi menuju ke rumah Dinda. Namun Erwin merasa heran kenapa Dinda malah berjalan ke arah kebun-kebun, namun Erwin masih tetap mengikutinya. Hingga tibalah mereka di sebuah rumah kosong, Dinda pun berhenti di situ. Dinda kemudian belak-belakan kepada Erwin, dia meminta dirinya untuk melayani nafsunya, bahkan Dinda melepaskan pakaiannya sendiri. Mas Erwin, selama ini aku kurang belayan seseorang mas. Mas mau kan melayani aku? Pinta Dinda merayu si Erwin. Darah Erwin pun berdesir melihatnya. Dia yang sudah tergoda dengan Dinda yang juga cantik. Buru-buru dia ikut masuk ke rumah kosong yang ada di kebun itu. Erwin pun melepaskan pakaiannya dan dengan beringas langsung menjamah tubuh Dinda yang kelihatan sudah pasrah. Singkatnya usai puas, Dinda pun pergi meninggalkan Erwin begitu saja. Erwin juga puas. Menurutnya jarang-jarang sekali dia bisa dapat beginian. Singkatnya setibanya di rumah, Dinda senang banget karena lemarinya telah terisi uang lagi. Dan itu berkat dirinya yang telah melakukan persetubuhan dengan seorang pemuda. Dan satu hari kemudian, tepatnya malam hari, Erwin yang ada di dalam rumahnya sedang dudukan. Tiba-tiba saja dia masih terus kepikiran dengan Dinda karena dia sangat merasa puas sekali bermain dengan Dinda yang sangat beringas itu. Namun saat itu tiba-tiba Erwin dikejutkan dengan hembusan angin yang datang membuatnya kedinginan. Dia pun memilih untuk masuk ke dalam kamar. Dan saat dirinya sudah masuk ke dalam kamar, dia malah terkejut ketika mendapati ada sosok pocong yang berdiri di dalam kamarnya itu. Kala itu semua orang yang ada di rumahnya itu sudah tertidur semua karena memang waktu sudah larut malam. Erwin yang melihat sosok menyeramkan itu, tubuhnya mendadak kaku, tak bisa digerakkan, bahkan mulutnya tak bisa berteriak. Hingga pada akhirnya, dia yang tidak kuat melihat sosok tersebut, dirinya pun ambruk pingsan.
Setelahnya pocong tersebut mendekati tubuh Erwin dan kemudian pocong itu meludahi tubuhnya. Namun naasnya, Erwin 1 hari setelahnya, dia ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi kulit keriput dan melepuh. Orang tuanya yang mendapati anaknya sudah tewas tidak bernyawa dengan keadaan mengenaskan langsung nangis kejer. Sementara di tempat lain, saat itu waktu malam hari, Dinda yang sedang bahagia sekali dengan uang yang banyak, dia duduk santai di depan rumah sambil menikmati suasana malam hari. Akan tetapi tiba-tiba saja dia malah dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik. Sontak Dinda pun langsung mengedarkan pandangannya mencari sumber suara wanita itu. Hingga akhirnya dia melihat ke arah pohon yang ada di depan kontrakannya. Dan dia melihat ada bayangan putih di atas pohon itu. Yang kemudian bayangan putih itu berubah wujud menjadi sosok kuntilanak yang sangat mengerikan. Sosok kuntilanak itu tertawa mengikik dengan rambut panjang yang acak-acakan. Wajahnya juga dipenuhi dengan noda darah. Bahkan kedua matanya yang melotot tajam menatap ke arah Dinda. Sontak hal itu membuat Dinda langsung berteriak ketakutan. Dinda langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Dan saat itu napasnya terasa tidak beraturan sekali. Hingga pada akhirnya dirinya pun memutuskan untuk tidur karena ketakutan. Namun di tengah malam dia malah terbangun karena ingin buang air kecil. Dia pun beranjak pergi ke kamar mandi. Dan saat berada di dalam kamar mandi, dirinya itu malah dikejutkan kembali dengan suara yang mengetuk pintu dari depan rumah. Dia pun merasa heran siapa yang datang malam-malam untuk bertamu. Segera Dinda pun menyelesaikan buang air kecilnya dan dia beranjak menuju ke depan untuk membukakan pintu. Namun tepat saat pintu terbuka, dia dibuat terkejut ketika sosok tinggi besar berada tepat di hadapan dirinya. Wajahnya sangat mengerikan, kedua matanya merah. Sosok itu memiliki gigi yang tajam dan panjang. Bahkan tubuhnya mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Sontak Dinda pun tubuhnya langsung terbujur kaku. Dia pun akhirnya terjatuh pingsan. Pagi harinya, saat dirinya terbangun, dia masih merasa bingung karena dia tidak ingat apa yang sudah terjadi. Kala itu dia langsung bangkit dari depan pintu. Hingga sesaat kemudian dirinya baru ingat kalau dia ada urusan. Singkat waktu, di bulan kedua dan juga seterusnya, Dinda juga melakukan hal yang sama dan korbannya selalu orang di desa lain. Pernah juga suatu ketika Dinda malam-malam mencegat seorang pemuda di desa lain. Malam itu setelah mencegat pemuda tersebut, Dinda merayunya sehingga pria itu pun tergoda dengan Dinda yang memang kelihatan cantik banget. Kemudian pria itu pun yang tergoda mau saat diajak Dinda menuju ke semak-semak dan akhirnya mereka berdua pun bergumul di sana dengan beralaskan sebuah kardus. Dan semua yang dilakukan oleh Dinda itu dia lakukan secara sadar dan sukarela. Selain dirinya bisa dapat uang, nafsu birahinya sendiri juga bisa terpuaskan. Setelah puas, mereka pun kemudian beranjak untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dinda yang mengendarai motor sendirian menuju ke rumah. Tiba-tiba saja dia melihat ke arah spion dan dia terkejut kala di belakangnya ada sosok kuntilanak yang mengikuti dirinya. Dinda pun bergegas mempercepat laju motornya itu karena ketakutan. Dia benar-benar gemetaran hingga pada akhirnya dia yang tidak fokus, dirinya pun oleng dan jatuh dari motor. Tapi setelahnya sosok itu pun pergi menghilang dan dia pun kemudian kembali bangkit dengan motornya dan bergegas menuju pulang ke rumah. Sementara di tempat lain, pemuda yang baru saja diajak tidur oleh si Dinda yang bernama si Bagas itu, dia juga hendak pulang ke rumah. Dan saat di perjalanan pulangnya itu, Bagas melihat ada bayangan putih di hadapannya. Bersama dengan itu juga, Bagas juga mencium bau busuk yang sangat menyengat sekali. Namun dia tidak terlalu menghiraukannya. Akan tetapi setelahnya dia malah dikejutkan kembali dengan sosok pocong yang berdiri di depan jalannya itu. Sosok itu sangat menyeramkan dengan wajah yang hitam legam dan mulutnya yang menganga. Hingga akhirnya Bagas yang kaget dan takut melihat sosok tersebut, dirinya pun oleng dan dia tidak fokus. Dirinya pun kemudian menabrak sebuah pohon yang ada di pinggir jalan.
Bahkan kala itu kecepatan motornya memang sedang tinggi banget. Akhirnya terdengar suara tabrakan yang keras sekali. Bagas pun terpental beberapa puluh meter hingga akhirnya Bagas pun ditemukan telah tewas di tempat karena dadanya terkena setang motor sebelum terpelanting. Malam itu warga yang melihat segera menolong dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi terlebih dahulu dan kemudian mengembalikan ke rumahnya setelah identitasnya telah diketahui. Singkat cerita, semakin banyak uanglah si Dinda, namun dia masih tetap ngontrak. Hingga pada suatu hari, Dinda sengaja menemui Pak Mahmud, yakni bapak mertuanya. Pak Mahmud pun tergoda melihat kemolekan tubuh Dinda, dan Dinda pun mengajak Pak Mahmud pergi ke rumah kosong yang ada di kebun orang. Setelahnya Dinda pun sukarela memberikan tubuhnya itu kepada Pak Mahmud. Dan dengan beringas, bapak mertuanya itu langsung menggagainya. Bahkan di situ Pak Mahmud malah menjelek-jelekan istrinya sendiri, yakni Bu Atun, yang katanya kecantikannya kalah jauh dengan si Dinda. Dan usai puas, Pak Mahmud pun kembali pulang ke rumah. Dinda pun kemudian dapat uang banyak lagi. Dan pada malam harinya, Pak Mahmud yang berada di depan teras rumahnya terlihat sedang melamun. Ternyata dia masih kepikiran dengan kemolekan tubuh Dinda yang barusan tadi memuaskan dirinya. Sesaat kemudian Bu Atun pun menghampiri Pak Mahmud dan menegur dirinya. Sontak Pak Mahmud pun kaget dengan kedatangan istrinya tersebut. Kemudian dirinya meminta dibuatkan kopi oleh Bu Atun. Dan segera Bu Atun pun langsung menuju ke dapur untuk membuatkan kopi. Saat Bu Atun sedang membuatkan kopi di dapur, Pak Mahmud yang ada di depan rumah tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya. Namun Pak Mahmud tidak tahu dari mana asal suara itu. Bahkan suaranya terkesan terdengar berat dan serak. Dia pun mengedarkan pandangan ke sekeliling rumahnya, namun tetap tidak menemukan apapun. Hingga pada akhirnya, saat Pak Mahmud melihat ada sebuah asap hitam yang datang menghampirinya, dan sesaat kemudian asap hitam itu berubah wujud menjadi sosok yang tinggi besar dan sangat mengerikan sekali. Sosok itu menatap tajam ke arah Pak Mahmud dengan kedua matanya yang merah menyala. Hingga akhirnya Pak Mahmud tubuhnya langsung terbujur kaku dan dia pun jatuh pingsan. Sesaat kemudian, Bu Atun yang baru saja kembali ke depan teras rumah membawakan secangkir kopi. Dia malah terkejut ketika mendapati suaminya sudah terkapar di lantai. Segera Bu Atun pun berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Dan beberapa saat setelahnya, para warga pun akhirnya datang dan mencoba menggotong Pak Mahmud untuk tiba masuk ke dalam kamarnya. Bu Atun yang merasa cemas mencoba membangunkan Pak Mahmud yang belum sadar juga. Dia mencoba mengoleskan minyak angin kayu putih. Namun saat itu, di dalam pingsannya, Pak Mahmud ini bermimpi dia berada di suatu tempat yang kala itu di sana banyak sekali orang-orang dengan wajah yang pucat dan penuh dengan darah yang bercucuran dari wajahnya, serta baunya juga busuk sekali. Bahkan di situ juga ada orang-orang yang berlumuran darah dengan tubuh yang sedang dirantai. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Mahmud pun yang ketakutan langsung tersadar dari pingsannya. Segera Bu Atun pun langsung mengambilkan air putih dan memberikannya kepada Pak Mahmud. Dan kemudian Pak Mahmud pun dibiarkan tidur kembali. Dan singkatnya ketika tengah malam, Pak Mahmud terbangun karena dia ingin buang air kecil. Saat dia sedang berjalan menuju ke dapur, betapa terkejutnya ia ketika mendengar ada suara langkah kaki yang mengikuti di belakang tubuhnya. Suara itu terdengar jelas sekali, dan saat itu dia langsung menoleh ke belakang, namun dia tidak mendapati siapapun di belakangnya. Setelahnya dia tidak terlalu menghiraukan hingga pada akhirnya dia pun lanjut ke kamar mandi. Sesampainya di dalam kamar mandi, Pak Mahmud kaget ketika mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik, namun tidak ada wujudnya. Dia pun merinding dan segera cepat-cepat menyelesaikan buang air kecilnya. Saat Pak Mahmud hendak keluar kamar mandi, dia dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas dan membuat dirinya langsung terpelanjat. Namun Pak Mahmud tidak melihat apapun, dia hanya mencium bau yang sangat busuk sekali. Dia pun kemudian kembali ke kamar, dan saat ada di dalam kamar, Pak Mahmud mendengar ada ketukan di jendela kamarnya. Dan suara ketukan itu terdengar beberapa kali hingga akhirnya dia yang penasaran langsung melihat ke arah jendela.
Tapi anehnya saat jendela itu dibuka, tidak ada apapun di sana. Pak Mahmud pun memilih tidur kembali. Namun naas, nasib Pak Mahmud sama seperti korban sebelumnya. 1 hari setelah mengalami teror-teror itu, Pak Mahmud pun ditemukan tewas seperti korban sebelumnya. Tubuhnya itu mendadak ditemukan melepuh tanpa sebab yang jelas. Dan kematian Pak Mahmud pun membuat Bu Atun tangisan. Sementara Dinda yang mendapatkan kabar kematian dari Pak Mahmud, dia merasa puas karena pasti Bu Atun bakalan menderita. Dan singkat waktu, 1 tahun setelahnya, usai hidup bergelimang harta bisa membeli semua kemauannya dan foya-foya kesana kemari. Dan tibalah kini di suatu hari Dinda mulai merasakan efek dari apa yang dijalaninya. Dinda pun mulai merasa sakit pada bagian perut dan juga anunya. Waktu itu, saat malam hari, Dinda tiba-tiba mengeluh sakit lagi dan dirinya nekat pergi malam-malam untuk periksa ke rumah sakit yang kala itu buka 24 jam. Namun di tengah perjalanannya, dia mengalami kecelakaan. Usai terkejut melihat penampakan yang ada di jalan yang menghadang dirinya. Dirinya kemudian oleng dan tertabrak sebuah mobil sehingga dia terpental jauh dan dirinya kemudian dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan mengalami kelumpuhan. Setelahnya usai dirinya dipulangkan ke rumah, kini dia menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Namun karena kelumpuhannya tersebut, Dinda tidak bisa mencari tumbal kembali dan dia telah melewati 1 bulan tanpa tumbal dan otomatis dia telah melanggar perjanjian. Suatu malam Dinda merasakan panas di bagian lehernya dan itu mungkin dari kalung yang dikenakannya. Dan beberapa saat setelahnya Dinda pun didatangi sosok penunggu kalung itu yang sangat murka karena tidak dikasih tumbal. Sosok itu marah dan mencekik leher Dinda hingga dirinya tidak bisa bernapas dan dia pun tewas dengan tubuh membiru dan bahkan beberapa lebam yang ada di tubuhnya. Bahkan tubuhnya juga melepuh sama seperti korban-korban yang telah ditumbalkan. Hingga 4 hari kemudian, Dinda pun baru ditemukan oleh warga yang memang kala itu hendak mau bertamu ke rumah Dinda dan kebetulan pintu rumahnya tidak dikunci dan warga pun dibuat terkejut ketika mendapati jasad Dinda yang sudah terkapar di dalam rumahnya dengan kondisi tubuhnya yang sudah melepuh. Akhirnya di hari itu juga Dinda pun dimakamkan. Pesan kali ini sepatutnya sebagai seorang mertua tidak memperlakukan menantunya seperti itu. Seharusnya ia menganggap menantu seperti anaknya sendiri. Bukannya malah menjatuhkan ataupun malah menjelek-jelekan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.